warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanisha Putri, NIM 191401300014. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika wirausaha. Pengertian etika wirausaha. Etika berasal dari bahasa Prancis yang berarti etiquette. Artinya kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tersebut tercantum persyaratan atau ketentuan dalam menghadiri acara pesta, seperti aturan dalam waktu dan pakaian. Dalam artian luas, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan dalam masyarakat, karena norma atau kebiasaan dalam masyarakat di setiap daerah itu berbeda-beda. Etika wirausaha sering disebut juga dengan etika bisnis, yang artinya adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan, dalam memecahkan persoalan yang dihadapi, serta komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang buruk. Dalam etika berwirausaha, perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, yaitu yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, penampilan yang ditujukan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Yang keempat, cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya. Sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Yang kelima, gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindari gerak-gerik yang mencurigai. Etika atau norma yang harus ada dalam diri seorang pengusaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara maupun dalam bertindak. Jujur perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dipercayai oleh konsumen atau mitra kerja. Yang kedua, bertanggung jawab. Pengusaha harus selalu bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukannya dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawan, masyarakat, pemerintah. Yang ketiga, menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian. Sekali saja seorang pengusaha ingkar janji, hilang kepercayaan pihak lain terhadapnya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Yang keempat adalah disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Yang kelima adalah taat hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum atau peraturan yang telah dibuat
berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan hal ini akan menjadi beban moral bagi perusahaan apabila tidak diselesaikan. Yang keenam, suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditujukan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan pelit akan dimusuhi banyak orang. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang menjunjung tinggi komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. Yang kedelapan, mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Prestasi yang berhasil dicapai perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, pengusaha juga harus tahan mental dan tidak mudah putus asa terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapinya. Tujuan etika wirausaha. Yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan jika karyawan, pelanggan, dan masyarakat menjadi akrab. Segala urusan akan menjadi lebih mudah dan lancar. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Menyenangkan orang berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Jika pelanggan merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan, maka diharapkan mereka akan mengulanginya kembali suatu waktu. Yang ketiga, memujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan. Berbagai cara dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satunya dengan cara melalui etika yang ditunjukkan oleh seluruh karyawan perusahaan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Ada anggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Dan ada juga yang beranggapan bahwa mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah menggunakan produk atau pelayanan yang diberikan. Yang kelima, membina dan menjaga hubungan yang sudah berjalan dengan baik harus tetap terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Dengan adanya etika, menciptakan hubungan dalam suasana akrab dan lebih baik. Baiklah, demikian presentasi saya mengenai etika wirausaha.